Kaitan rek. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alila nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa malam ini masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu pengajian rutin di malam Kamis, malam Kamis ya. Luar pengawasan tong wih cenah aya nu hadat-hadat gitu nasi kebuli campur teri. Salawat dan salam mudah-mudahan di junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat juga umatnya, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu menjaga sunnah-sunnahnya. Kita doakan Pak Guru Haryadi dalam keadaan sakit ya. Udah 2 malam gitu ya. Allahumma rabbana nasi diri bahasa isyi Allah semoga beliau diberikan kemudahan Allah ya, dipulihkan kembali dari penyakitnya, dan semoga diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Sebab ini semua program Allah. Tak satu pun kejadian di dunia ini lepas dari program Allah. Juga kita doakan saudara kita yang berada di Cianjur dan sekitarnya, yang sekarang sedang kena musibah, sedang diuji oleh Allah. Sebegitu kalau ujian dari Allah sudah saatnya tiba, tidak akan dipilih ya, siapa yang berbuat dosa dan siapa yang tidak berbuat dosa. Wa taqu fitnatal ladzina ya. Makanya Allah mewanti-wanti kepada kita, takutlah dengan ujian. Aladzila tusiban alladzina zalamu minkum khassah. Yang ujian itu tidak hanya mengena kepada orang-orang yang zalim. Kan beredar sekarang Pak ya, detik-detik menjelang gempa itu ada entah satu kantor, entah satu lembaga atau apa, Allah alam ini, apa betul tidaknya, kita juga perlu cross check. Tapi yang beredar di kita melalui WA, mereka sedang joget-joget, bikin TikTok, pakai seragam. Itu kan judulnya detik-detik menjelang gempa di Cianjur. Wallahu a'lam. Cuman yang jelas Allah memberikan ujian kepada manusia, mungkin cek nama cepretan, jeweran, karena diantaranya perilaku manusia yang arogan, gitu kan. Seperti dulu di Lombok kan begitu. Dulu waktu gempa di Bantennya kan lagi pesta-pesta. Dan banyak cerita legendaris yang mungkin bisa terjadi seperti itu. Seperti di Panjalo, di situ Cibubuan, katanya ketika itu mereka sedang pesta pora. Dulu kan terkenal dengan adanya banjet apa? Ronggeng ya. Ketika nyanyi dipeluk, dicium, disawer. Itu kan.
Tapi nggak ada ronggeng sekarang. Banyak bentuknya kan sekarang. Nyanyi-nyanyi di sawer, disimpan di ini perempuan dengan menontonkan orat. Kan? Nah ini. Katanya di sana berdasarkan cerita legendaris wallahu alam. Lagi pesta pora. Akhirnya kena longsor ditimpakan oleh Allah. Ya, daerah situ timpakan. Itu cerita legendaris wallahu alam. Tapi bisa jadi semacam itu kan. Sebab semua ya, umat-umat Nabi zaman dulu ya, dihancurkan oleh Allah ketika mereka berbuat dosa. Contoh kan, al-fasana ila khamsin. 1000 kurang 50 berarti kan 950 tahun. Yang beriman hanya berapa gelintir saja kepada beliau. Pada Nabi Nuh itu termasuk anak dan istrinya nggak mau beriman. Bahkan ketika beliau membuat perahu, sedang panas-panasnya, terik-teriknya cuacana, diketawain oleh mereka. Padahal Nabi itu sudah dapat wahyu dari Allah bahwa beliau harus membuat itu karena sudah ada sinyal dari Allah. Tapi orang-orang tidak tahu. Ya, kena Rasul. Jadi Rasul itu dapat wahyu dari Allah, diberitahu oleh Allah akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Makanya diperintahkan membuat perahu. Walaupun orang-orang ketika itu mengetawakan dan mencemoohkan. Dicontohkan keluarga yang tidak kompak, ya keluarga Nabi Nuh. Makanya di dalam surat ya, disebutkan di At-Tahrim. Daraballahu mathalan kafamra'atan Nuhi wa imra'at Lut. Allah bikin perumpamaan nih, satu prototipe, satu variabel tentang keluarga yang istrinya ya, diabadikan di Al-Quran, bahkan tidak disebut zawjah. Tapi imra'at Lut, wa imra'at Nuh. Perempuan Lut dan perempuan Nuh disebutnya kan. Kenapa? Sebab bukan zawaj, bukan pasangan. Jadi kalau beda akidah itu bukan pasangan, Pak. Kita nggak usah lagi nyari-nyari hukum. Ya. Di zaman Nabi Nage, ya, beda pasangan mah, ya, beda akidah mah, lain pasangan. Buktinya Nabi Lut, Nabi Nuh, gitu kan. Diabadikan di Al-Quran di surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'atan Nuhin. Diumpamakan orang-orang yang kafir, imra'atan yang kafir, yaitu imra'ah Nuh dan imra'ah Lut. Nah, makanya isinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tidak mau ikut kepada Nabi Nuh. Bahkan anaknya tidak mau. Sampai diabadikan di Quran, ya saya mah akan naik ke gunung, akan menyelamatkan dari genangan air, kan gitu. Padahal kekuasaan Allah lain bicaranya gitu. Nah ini. Karena itulah maka musibah itu selalu datang ketika orang-orang lupa kepada Allah. Bahkan waktu malam Ahad kemarin waktu saya ke Bandung, saya nggak ingat ada gempa tengah malam jam 1 lebih katanya. Kalau anak saya yang rumah sebelah tahu ya ada gempa jam berapa. Mungkin saya bisa capek siangnya jalan-jalan ke silaturahmi. Mungkin baru tidur kok gitu, baru lep gitu kan. Enggak terasa. Ya. Makanya untunglah ketika ada peringatan dari Allah, orang-orang kita sedang istighfar, sedang eling. Kan bisa jadi kalau saya tidur waktu itu sampai enggak ingat. Tiba-tiba ada musibah, Allah menurunkan musibah. Begitu, lagi tidur kita. Tapi memang orang tidur kan enggak kena sanksi. Ya. Enggak kena sanksi orang tidur makan, enggak sholat juga ya. Iya. Ibu tahajud atau mungkin capek datang ke rumah malam hari jam 3, belum waktu subuh kan? Tidur. Nah, tiba-tiba
betul tidak ingat, ketika azan subuh nggak ingat, ketika tarhim juga nggak ingat. Kan ada tarhim, banyak yang tarhimnya di pengeras suara, mestinya mah azan awal. Ya, tapi begitu azan subuh nggak ingat, bangun-bangun jam 7. Nah disitulah kita yang bangun tadi baru melaksanakan sholat subuh, gitu kan? Karena ingatnya baru. Tapi kalau sekarang nyata-nyata sudah ingat waktu subuh teh adzan teh udah kedengaran. Kulsa kulisik. Ya. Mas Slamet sudah adzan kedengaran di masjid Al-Ittihad di sini. Tapi kulsa kulisik masih ngantuk. Simut deui. Tahu-tahu bangun jam 6, eta mah kitu mah dosa sahur. Ya. Gitu. Jadi sholat di luar waktu, waktunya bagi orang yang baru bangun mah tadi. Kalau betul-betul dia tidak ingat dari sejam 3 tadi sebelum adzan subuh, sebelum waktu subuh tiba, kita tidur, kemudian bangun-bangun jam 7, jam 8, disitulah kita ingat sholat. Baru kita sholat. Gitu. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, memperingatkan kepada umat manusia bahwa Allah tidak akan tidak hanya menurunkan musibah itu bagi orang yang berbuat dolimnya saja, enggak. Makanya kita kalau berbuat dolim itu sudah mencoreng dan mengundang azab dari Allah, mengundang musibah dari Allah, gitu kan? Jangan merasa aman. Kita yang berbuat dosa, orang lain kena imbas. Gitu. Karena Allah tidak akan milih, ini mah ada sok sholat, rajin berjamaah. Oh ini mah tara sholat, pisahkan, tinggal ke batu, itu kan. Tapi siapa ada yang ada di sana, suka sholat, nggak suka sholat, iman nggak iman kepada Allah, tapi ada di sana dan musibah datang di sana, itulah. Ya, pernah tahun berapa di Sumedang di Ciherang ada masjid yang gak roboh. Saya melihat sendiri ketika itu sering bolak-balik Sumedang Cirebon. Ada masjid itu nggak roboh apa, walaupun itu tanah dari atas itu bekasnya gitu, nggak lihat itu. Tapi itu masjid, masya Allah, kuasa Allah, itu masjid nggak kena, tapi rumah yang dulunya depannya ada balong, rumah 2 di situ. Indah. Ternyata kena. Tapi Allah masih melindungi masjid, rumah Allah sendiri. Tetapi pada satu waktu, pada satu tempat, pada satu peristiwa, Allah juga akan menghancurkan juga, baik itu masjid, itu gereja, itu rumah. Gitu kan. Semuanya buat ibrah. Pelajaran buat kita semuanya itu. Kenapa masjid ini nggak roboh? Di satu saat kenapa masjid ini roboh? Kenapa imam masjid ketimpul, ketibanan? Kenapa ini orang yang ini enggak gitu? Bisa gitu. Ya. Makanya wanti-wanti di surat Ali Imran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Jangan mati kecuali kamu sedang dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Sedang beriman, sedang dalam keadaan iman Islam. Makanya di sini setiap saat kita tuh zikir kepada Allah. Setiap saat. Bukan cuma malam Jumat. Baca sholawat setiap saat kita. Ya. Tapi kergawe mah di kantornya, Bapak di pasar kan pilihan jeruk, pilihan buah. Ya, cukup dina ieu. Zikirnya bagaimana orang yang jualan? Bagaimana zikirnya orang yang sebagai karyawan, sebagai pegawai? Kalau kemarin saya katakan watazawadu, kita ini harus punya bekal, rumah tangga itu punya bekal. Ya, sebab fa inna khairaz taqwa. Semua punya bekal, yang jadi karyawan di kantor punya bekal takwa. Yang dagang di pasar juga punya bekal. Yang nyupir di jalan juga punya bekal dengan takwa. Gitu kan.
Nah, ini insya Allah kalau semuanya punya bekal dengan takwa, kita akan selamat. Makanya zikron kasiron itu di situ. Ya. Bukan berarti tasbih napalina dia dan terus itu bukan seperti itu. Itu riyadhah kalimat. Kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat tasbih. Itulah riyadhah lisan. Tapi ini nyambung ya, hati kita dengan Allah. Bagaimana nyambungnya implementasinya? Ketika kita sebagai pedagang, ya, lagi dagang di pasar, pengen dapat untung banyak, sedangkan dari pagi enggak laku-laku. Ingin dapat untung banyak dengan cara satu, mengurangi takaran atau ukuran, dua, mengurangi timbangan. Nah, kalau orang yang betul-betul zikir mah, disitulah kita zikir. Astagfirullah ya Allah. Itu kudu diucapkan ya, asal di ya, hati kita, ya Allah, satu nggak boleh mengurangi takaran, nggak boleh mengurangi ukuran, nggak boleh mengurangi timbangan, nggak boleh ngeganjel kiloan. Mungkin kalau pemborong nggak boleh ngurangin kolom besi 10 jadi 8. Ya, besi 12 jadi besi 10. Saya kemarin lihat di Pangandaran, saya sidang di Pangandaran kemarin, lagi rehab gedung yang sudah dipakai sidang. Saya perhatikan ini buat kolom bawah paling-paling besi 6. Ringnya besi 4. Ini buat apa? Saya bilang, saya kan tukang besi, tahu sebelah. Ya. Tahu tukang besi pada di saya di Bandung. Eta. Ternyata coba apa lihat jembatan Banjar. Jembatan Banjar kan sekarang ya ke kota nggak boleh dilalui. Pada tahun kemarin kan di rehabnya tuh. Alasannya Pak ketika Lewi Arif bendungan Lewi Keris ini katanya. Padahal kalau kokoh kayak bikinan orang-orang Belanda dulu kan. Segitu kuatnya kan. Ya. Malah bentuknya seperti istiqan begini. Kalau di tengah-tengah ada pondasi, ada tiang itu, tiang jembatan tuh. Jadi barang sekarang ini belum setahun. Tahun kemarin saya ingat waktu sidang ke Pangandaran nggak boleh lewat. Sekarang udah nggak boleh lewat ke sana lagi. Ada apa? Ternyata jembatannya. Tuh. Ya. Disinilah. Ini kan mengurangi takaran, mengurangi ukuran. Yang harusnya besinya besi 12 dengan 10, ya ringnya 10, besi 12, atau besi 14, ringnya 12, atau ringnya 10, dikurangi. Tuh. Ente dikir Pak. Masing mawa tasbih dina tangan tiap detik dia mengasuh istighfar, tapi nggak zikir dia. Cuman baca dikir. Tuh kan? Ya. Ayo dikir mah dia rek bohong ya. Nggak boleh ini. Walaupun nggak ada mandor, nggak ada pengawas. Nggak boleh ini gitu kan. Jadi banyak lapangan maksiat, banyak lapangan dosa, manakala manusia nggak mau dikir kepada Allah. Sementara orang kan dikir ya. Yang pakai itu dikir baru, yang pakai bolak-balik sana sini. Di satu daerah ada yang dikir sampai, betul Pak, bukan bohong itu, betul. Bukan cuma saya meyakinkan. Saya ngobrol dengan orang situ, di antara mungkin ustaz dia, betul enggak dikirnya? Betul. Yang bayi mantap seperti itu Pak dikir tuh. Bukan gini, dikir katanya. Yang mantap tuh yang sambil joget. Lagi perempuan, oh, puntennya. Da kudul apal orang Islam teh harus tahu. Apa ada zaman Rasulullah dikir seperti itu? Kan nggak ada. Ya. Makanya itu perjalanan seorang, perjalanan ruhani ibadah seorang yang dicontoh oleh orang murid-muridnya. Nama juga torekat. Torekat itu jalan kecil Pak. Bukan syariat. Jalan kecil.
Ini kan sedang nerangkan keluarganya. Kok kadinya? Ya memang begitu. Jadi kalau keluarga sekarang berumah tangga pakai zikir kepada Allah, ya, pakai iman kepada Allah, pakai takwa, bekal takwa kepada Allah, insya Allah nggak akan hancur, nggak akan karam di tengah jalan. Kok kadinya? Ya itulah kan berbagai macam itu teh bisa menimbulkan masalah, Pak. Ada yang cerai, nakunane cerai. Bukan. Beda ini, Pak, itu. Beda agamanya katanya. Padahal bukan beda agama, beda tata cara kaifiat ibadah. Kena nggak paham, disebut agamanya beda. Termasuk rekan saya, alumni rekan saya. Kena nggak paham, sambil dipelajari dulu tuh ini. Ya, nggak tahu ini semuanya dengan dalam-dalamnya. Nggak paham. Disangka agama teh agama anyar. Nggak rusak. Nyebut nanti gitu. Ya, padahal dia hanya mempelajari satu bagian saja. Ke pengadilan datang. Ya. Kenapa bisa bercerai begini? Beda alirannya. Ya. Makanya perlu tahu. Ya. Makanya bagus yang dulu pernah di pesantren, bagusnya itu ditahu. Yang begitu tahu ya, hafal gitu, yang gitu-gitu teh. Sekarang kita terus mempelajari. Ternyata ada yang menyimpang, udah jangan diikuti kalau yang menyimpang. Ya walaupun kata ulama, gitu kan. Nah ini berakibat, Pak. Beda itu saja, gini-gini saja. Dengan itu bisa berakibat. Kenapa nggak paham? Ya. Cara dikir aja dengan cara dikir orang yang biasa dengan orang yang dikir pakai satu keluarga, satu suami istri, bisa. Ini faktor eksternal kan, eksternal. Kena lingkungan. Tapi kalau kita bawa takwa, bawa tazawwadu. Walaupun lingkungan memaksa seperti itu, kita akan tetap berdiri tegak. Ya, akan berdiri tegak. Kita punya prinsip, tidak tergoyahkan dengan apapun kecuali contoh Rasulullah dan perintah Allah di Al-Quran. Akan berdiri sendiri. Ya kita kan, Pak, terus terang aja, termasuk saya. Di masyarakat kadang ya kita dikucilkan ya, bukan dikucilkan ya. Memang kita mengucilkan diri, hal-hal yang memang tidak cocok mah kita nggak mau kan, mengucilkan diri kan. Contoh, ketika ada orang sakit kita cepat iadul marid, tengok yang sakit itu. Ketika yang sakit ini mereka sedang najah, sekarat, kita dekati. Walaupun memang di saat-saat itu mereka sudah yang sedang sekarat itu udah nggak ada konek kan, ya sudah nggak ada konek, tapi tetap berusaha kita lakinu mautakum la ilaha illallah, tetap kita berusaha ajari mereka yang sedang sekarat maut ini dengan lafaz la ilallah, walaupun sudah tidak konek. Ya, itu kan kewajiban kita, wajib nengok yang sakit itu. Hak, bahkan hakul muslim ala muslim di situ. Di antaranya menengok orang sakit sampai meninggal. Saya memperhatikan, Pak. Kalau saya mampu memandikan, ikut memandikan. Itu kan? Harus begitu, Pak, kita. Jangan cuek, itu mah kena lain. Jangan. Selama dia masih akidah Islam, masih suka sholat, kita ikut mandikan. Syukur kita memfasilitasi, tidak punya kain kapan, kasih. Tidak ada katil, usaha kita nyari katil. Jangan cuek ya kalau ada yang meninggal tuh. Kita teh. Itu wajib. Saya berusaha, Pak, mandikan ikut. Kalau bungkus kan nggak bisa banyak kan, yang bungkus paling 2-3 orang. Itu bisa ngadiung kabeh. Tapi kalau mandikan kita bisa ya ngambil airnya, ya tuh ngagosokan suguna, tuh kumaha, masih ada kesempatan.
Bagian mungkus ya paling tidak kita melihat ngasih tahu kalau itu salah. Ketika nyolatkan kita ingin jadi imam lah. Ya. Nyolatkan. Ketika ngantar ke jenazah kalau kita memang ketika itu senggang dan mampu, kita ikut menguburkan walaupun hanya ngantar ke sana. Mewakili keluarga untuk memimpin doa di situ, kita juga ikut. Sampai selesai pulang. Tapi puntennya saya hanya sampai di sini. Terus terang aja, Pak. Kita jangan malah guru di belakang guru terus terang saya maaf. Kalau acara selain itu saya maaf, tidak akan ikut, gitu aja udah. Bukan mereka mengucilkan kita, enggak. Justru kita memperlihatkan kepada mereka inilah. Dan saya sudah pernah nanya sejak di PGA di Karanggedang dulu saya pernah nanya ke Kiai ke Ustaz. Itu acara itu dari sejak kapan? Kalau sahabat siapa sahabatnya? Tabiin siapa tabiinnya? Tabiin siapa tabiinnya? Dia nggak jawab. Kenapa tuh Kang? Kita nggak berani. Ada apa? Hese masyarakat. Hese masyarakat. Gitu Pak. Itu jawaban beliau. Allahumma yarham sekarang udah wafat. Dah hese cenah jang. Gitu. Saya kan suka ikut ceramah ke mana ke Bendeng mana gitu sama beliau. Dah hese jang cenah. Nah, jadi mestinya kita memperlihatkan, biarin aja disebut apa juga oleh mereka. Oh, cuma agama baru. Tenan naon penima kita teh benar. Sudah yang tadi mulai nengok, mulai mentalkilkan, ikut mandikan, ikut bungkuskan, ikut nyolatkan, bahkan kita yang ngimam sholat, bahkan kita yang mewakili keluarga. Tapi maaf, ketika diumumkan nanti malam jam sekian kita kumpul-kumpul di sana, saya nggak ikut. Tuh. Setelah saya tahu, gitu. Dan ternyata disusul kemana-mana Pak, nggak ada. Terus bacaan-bacaan yang nyusun bacaan itu siapa? Ya, yang nyusun bacaan nih bacain, ternyata beda Pak. Kan kalau ibadah harus sama. Ya, satu rumpun harus sama, jangan beda. Itu beda-beda bacaannya. Kan mesti sama Pak, mesti nama. Satu rumpun, satu suara, satu aliran sama mestinya mah gitu. Nah ini, jangan dikira ini nggak membuat retak rumah tangga, bisa jadi. Ini masalah eksternal. Ya. Hal-hal semacam ini, masa ibadah aja bisa jadi. Makanya kita perlu memberikan pencerahan ke istri kita, istri ke suami, ke anak kita, anak ke orang tua, kalau orang tua nggak tahu, keluarga kita, gitu kan. Tuh, dari sinilah ya. Makanya di pengadilan agama ini, diantaranya ada yang seperti itu. Banyak yang konsul sama saya, teman-teman saya, kenapa sih ini? Itu kenapa ini? Iku jalma anu istiqomah teh sarieun. Ya, termasuk saya punya saudara, ieu mah cenah ketat pisan, Kang cenah. Budak teh suami si Neng mah kumaha kitu? Teu alus nu kitu mah teh sing ngadidik. Ya, waktu sholat buru-buru, disiplin. Pan alus gitu mah. Teu sing ngadidik. Ya. Nah ini faktor eksternal dalam masalah ibadah saja seperti itu. Apalagi hal-hal yang lain yang kami sampaikan pihak ketiga itu, ya, yang bisa mengganggu keutuhan rumah tangga. Ya, faktor eksternal itu. Oleh karena itu, maka kita kembali, ya, model tadi zikir. Zikir itu bagaimana dalam rumah tangga ketika kita ada masalah. Sudah mulai memanas, segera istighfar, zikir pada Allah. Ya. Jadi kita kembali bahwa zikir itu bukan hanya nyetrek-nyetrek hitungan. Tapi ketika kita dihadapkan dengan masalah yang bertolak belakang dengan akidah kita, dengan syariat kita, malah kita tetap melaksanakan, tidak zikir di situ. Ketika kita ada masalah dalam keluarga, suami istri, segera kembalikan zikir. Jangan sampai ada masalah dibiarkan, diperpanjang, dibiarkan.
Lebih 3 hari diantep baik. Akhirnya silih baeudan we. Tilu poe tilu peuting, patukang-tukang geuning sarege. Ieu nya, tong kitu tuh. Tilu poe minimal. Henteu ka saya masaha we nu kitu. Ulah kitu maksudnya gitu. Ya. Nah. Tilu poe gentong urang atuh teu betah atuh jeung istri boro-boro sajam 2 jam ge di baeudannya. Urang baeud ka istri baeud ka urang, raos teh Pak. Ya, batagenan gitu. Nah, segera istighfar kada semat zikir pada Allah, zikir dan introspeksi. Apa saya yang salah tuh tadi teh? Ya, sikap saya yang salah teh. Gitu kan? Nah, ini. Ini Pak di tempat terus dengan latihan-latihan. Kalau tanpa latihan seperti ini, kita latihan, oh ada masalah, cepet. Ya. Oh ini mah kalau begini, jurusnya begini. Kalau begitu, oh jurusnya ini. Kan kita dengan istri teh bukan makhluk yang baru kan. Sejak kita akad, saya terima nikahnya dengan untuk saya, kan sudah tahu adatnya. Kalau bersuara kan sudah tahu suaranya. Kalau dia ngomong lagunya kan sudah tahu lagu dia ngomong. Dia entong kagetan jadi orang tuh. Ya. Itu kecuali kalau misalkan istri nggak biasa begitu, akhirnya tiba-tiba marahnya marah besar, nah itu. Nah ini, ya. Kita lanjutkan pihak ketiga, ya. Ada orang yang suka ngojok-ngojok, ya. Banyak orang yang suka jasus tuhnya. Wah, geus we nama geus kitu mah suami teh nya. Geus kitu mah suami teh lah, geus saya urang minta ngajukeun ke pengadilan. Ya. Di dalam salah satu hadis Az-Zahabi ya menerangkan ya. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad. Wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Ya. Barang siapa yang merusak, mempengaruhi pola pikir pada seorang perempuan supaya dia itu melawan kepada suaminya, falaysa minna, tidak termasuk umatku kata Rasulullah. Ini tidak dibatasi apakah yang memberikan tajasus itu keluarga atau luar keluarga, pokoknya pihak ketiga. Ya, terutama keluarga kan banyak. Ada di Bandung kalau nggak salah, karena nggak setuju dengan suaminya, orang tuanya ngajukan cerai ke pengadilan. Ketika ada PBT, pemberitahuan kepada si anak, ternyata si anaknya itu suami istrinya tuh dikontrakan masih hidup bersama. Di Bandung kalau nggak salah, Kabupaten Bandung. Sebab antara suami istri masih senang, masih cinta, dan dia ternyata masih suami istri. Yang ngajukan siapa? Diselidiki ternyata orang tuanya. Jadi enggak yang itu? Enggak jadi. Ya, dah kudu sadar Pak. Ngajukan ke pengadilan harus sadar. Dengan keadaan sadar, tidak terpaksa, ya, tidak ada yang maksa, tidak dalam keadaan tertekan, itu ngajukan. Ada yang begitu? Ada Pak. Yang anaknya dengan suami dan istrinya masih geget, masih ini, tapi orang tuanya nggak setuju. Banyak itu. Bahkan itu ya yang terjadi itu di Bandung. Sampai surat putusan pengadilan sudah ada, diberitahukan ternyata anaknya masih satu rumah. Nggak ada masalah, masih cinta. Nah ini. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang merusak perempuan, merusak pikirannya, merusak perasaannya, merusak supaya ngarungsing ka suamina, eta teh teu dia aku umat Nabi Muhammad. Nah, berat kan ya Bu, Pak? Berat. Bawa laki, bawa awe, bawa isina, bawa. Cuman hadis ini ditujukan kepada perempuan. Kenapa perempuan? Kan dulu diberitakannya, disampaikan bahwa perempuan itu tergodanya ketika banyak
masalah. Laki-laki tergodanya itu ketika banyak duit. Gampang lah perempuan kaya masalah Pak, setiknya masalah lo datang kadinya teh yang memberikan pengaruh bisa tergelincir. Ya, kamu keur susah jeung salakina, datang we babaturanana, babaturan sakola baheula. Wah, pokokna mah. Nah, bebeja di dinya teh salaki kuring mah kieu-kieu. Datang pisan eta si eta teh nu baheula babarengan. Teuing celebek teuing teh lah pokona mah nya. Kan istilah teh pepangimpan kitu teh bogoh biasa-biasa ngarendeng teh. Ai geus kieu mah beda. Geus apal alam gaib. Ya. Gitu kan. Baheula mah sugana pikiran ka si eta mah ayeuna. Tah bisikan setan kan gitu, Pak. Yuwaswisuna di dinya tah. Mata hindari ya. Sesampaian kemarin, hindari masalah di rumah tuh jangan sampai lewat pintu. Cukup di rumah geus. Dordar ge di rumah mah. Ya dordar teh di kasur gitu maksudnya. Dong dordar sile lempar ku piring jeung gelas entong. Di kasur dordar teh. Pak Ahmadnya. Tong pusing-pusing teh atuh. Pusing-pusing teh gini. Hujan air terus ayeuna engke daya liwat. Gitu. Ya, jadi ulah aya masalah teh ulah lewat ka pintu geus kitu. Siga istri ibu wajib make jilbab teh di bumi di luar. Ibu lewat pintu wayana ku make jilbab. Di bumi mah bapak jeung ibu suami istri bade teu diacuk ya wios ada memang kedahna kitu di bumi mah. Nya. Lamun ibu kaluar ti pintu wayana. Nya. Allah teh kan Maha Adil. Di imah mampe wae jeung salaki. Pak tuharsakum rek di mana we datangna. Rek tilu heula ditinggali luhurna. Tingali plong urang teh. Kan nama-nama sono. Keun bae. Supaya aya bekas teh kan kitu naba intim teh. Tinggal teh. Oh ieu teh panonna, tingali panonna. Nepi ka blel. Bareta teh ningali teh oh ieu cenah bibirna. Tingali bibirna terus we. Mun keur ambek teh kitu, modal teh tingali bibirna. Oh lila ternyuh urang teh baheula teh ta ieu tah. Keun we bageut saeutik mah gitu. Kan gitu. Jadi ulah bikin ka kitu. Lamun masalah geus lewat panto, komo geus ka tetangga, ka dulu ka kolot wah. Ngadatangkeun malapetaka. Berapa pendapat teh? Siga hakim kumpul 10 orang. Disoguhan saperkara 10 pendapat teh. Ya. Padahal ieu teh kacamatanya, bungkus kacamata. Diterjemahkeun, ceuk ieu mah lain ieu teh da plastik dicetak. Ceuk ieu mah lain, ieu lain ieu mah lamun jalma nutupan ieu kacamata hungkul. Sisi lain deui. Jadi 10 orang. Tah urang ge masalah teh paling saeutik di bumi teh. Nya. Can mayar listrik dia sasada bae. Tetangga geur ibu teh listrik di sasada bae ceuk tetangga. Ngobrol we ka tetangga teh, "Oh, Pak, Bu. Simkuring da can dibere duit ku bapana tah. Teuing ka manakeun duitna bapana." Ya panjang. Banyak terjemahan tafsiran di dinya teh. Asal mah nu listrik di sasada nguik geuning segandeng bisa. Ayeuna mah teu bisa nyumputkeun teu boga duit eta mah. Teu bisa eta mah. Urang teu boga duit teh teu bisa disumput Ternyata listrik sasada wae geus tilu poe can diganti-ganti. Listrik geus beak. Gas bade masak CF. Beas di dapur geus korosong. Nya, minyak teu aya. Duh hujan ngaririncik. Suluh baseuh. Budak ceurik ngahing bae. Jaba oroleho. Nu hiji hambar, nu hiji mencret. Kuat teu? Eta faktor-faktor eksternal nu kitu teh. Ya.
Sim kuring tadi rada sedih oge. Gusti ya Allah. Di Cianjur jalma rumahna berantakan. Duit teu gaduh. Jang nyuhan nyiruruk teng di mana? Budak ceurik. Dahareun nu bantuan can datang. Bener Pak, sedih rek ka dieu ka masjid tadi. Ya Allah Rabbi Gusti hujan ageureun teuing. Jama rusak imahna. Teng di mana cicingna. Saha nu nulungan. Boga budak-budakan geus dahar acan. Mun ceurik saha nu nulungan mun ceurik. Aduh benernya. Di dieu nikmat Allah teh. Mentak urang nu aya keur sehat, keur tenang, keur teu aya musibah, duit nyepeng keneh. Nya dina doket sok san teu nyepeng duit. Kan urang mah nya itu masih bisa ngarayap sehat teu katinggang tembok. Batur mah di Cianjur paceurik hujan gede ayeuna imah rusak. Mikir kumaha gantina, bantuan ti mana, duit teu boga. Jang dahar oge hararese. Rek sare di mana sarena, piraku jeung cai sare. Ya. Tuh Pak, di dinya tah. Allah ngujikan manusia teh. Ya. Askur am akur, rek kupur rek syukur, ek syukur rek kupur. Panjaman kupur mah renduh Gusti Allah teh nyiksa pisannya geus maker imah ka runtuhan, mana hujan jang nyuhan ge teu aya, ka bina-bina mana beuteung lapar, nulungan can aya, kuraga can apaleun. Beras bantuan can datang. Tuh didinya Paknya. Matak wala tamutunna illa wa antum. Masih mau enggak kita ini berserah pada Allah? Da orang mah can diuji nepi ka kitu nya. Teu acan kan Pak? Ya, urang mah tina masalah harta teu diuji nepi ka kitu. Teu pernah nya saumur-umur nepi ka ayeuna timiti nyerak hulu nu ieu nepi ka ayeuna nyerak hulu nu ieu deui. Teu pernah kan urang mah sangsara siga kitu. Aya urusan teu boga duit memeh narima mah lain teu boga duit, memeh narima eta mah. Can nya, teu boga duit memeh narima lain teu boga duit. Nah kunaon geus beak kaji? Teu bisa ngatur wae. Tanggal sakieu gaji geus beak. Lain teu boga duit eta mah. Ngatur duitna urang kurang bijak. Gitu. Lain teu boga duit. Da urang mah bakal narima. Gitu. Nah ini. Ya, jadi Allah menguji Pak. Dalam rumah tangga diuji dengan berbagai masalah. Ya, cuman faktor internal sing kuat nu kamari teh sabar, ikhlas, tawakal. Ya, tidak marah, bisa mengendalikan nafsu. Ya, bisa memaafkan orang, wa'afin nas dan sebagainya. Bisa latihan menahan amarah. Internal na eta. Sehingga ketika ada ujian dari eksternal, dari luar, maka kita sudah kokoh. Nu kieu mah geus biasa. Gosip tong dianggap gosip mah. Nu kieu mah hoak tong dianggap hoak mah geus sabab matak rungkat rumah tangga. Itu insyaallah. Makanya dengan seringnya mendengarkan pengajian ya, kita harus semakin meningkat. Ya, tong angger wae kudu semakin meningkat kita teh. Keimanan semakin meningkat, ketabahan semakin meningkat, kesabaran semakin meningkat. Ketika ada ujian juga kita kuat dan kokoh. Gitu. Can pernah kan orang lapar 3 poe 3 peuting teu dahar. 2 jam geus lapar. Isuk-isuk geus imam bubur. Tambah sorabi, tambah pisang. Pican dahar, goreng nasi entos padahal mah ada can dahar. Ya, itu. Motak. Ya. Kurang kedasa bersyukur di dirinya tah. Batur mah nya. Jadi orang teh belum pernah dapat ujian teh Allah yang begitu berat, digoda ku awe belum pernah. Ya. Kan gitu. Ya, ai ngagoda mah teuing tah ngagoda mah nya. Ai kagoda mah digoda mah can pernah kan? Tapi ngagoda mah osoknya. Jadi inilah di antara faktor eksternal kayak ngelain deui. Ya, ieu mah. Sampai-sampai hal-hal masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah pun ketika tidak ada kesamaan,
tidak ada persepsi, tidak ada ilmu yang sama, bisa jadi. Ya, lain cerita Pak, lain cerita kenyataan. Konsul Kasim Kuring, Pak, saudara saya mau cerai, kenapa gitu? Ini suaminya begini, oh orang gitu Pak. Ya, saya tidak tahu ilmunya, tidak sampai gitu kan. Tapi kalau sampai mah kita teh ilmu teh, itu makanya pentingnya ta'alum teh di sini, pentingnya ngaji teh, pentingnya mudzakarah teh di sini kan mudzakarah teh ngobrol, tapi ngobrol adalah landasan hukumnya, bukan ngobrol sembarang ngobrol, gitu. Saya banyak yang seperti ibadah tapi bukan ibadah, malah siga pegawaian dunia tapi justru amal termasuk amal ibadah gitu kan. Itulah maka mudah-mudahan kita senantiasa kepada Allah berdoa ya, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan balai. Kalaupun Allah menguji kita, diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian. Dan bukan tidak mungkin kita pun akan diuji oleh Allah, tapi berbagai macam ujian. Orang yang ditimpa sekarang dengan longsor, dengan banjir, kita mah hanya di halangan ketika rek ngaji hujan gede. Kita unggul. Urang mah dahar lapar lain teu boga sakejo can asak sangu. Urang mah lain teu gaduh sangu. Ya, teu boga duit, lain teu boga duit, can narima duit da bakal narima duit. Itu urang mah. Eta ujian teh kitu hungkulnya. Nunggu hungkul urang mah, nunggu hungkul. Ya. Aya nu naroskeun. Sok, kadi tong era-era lah. Ji, apa Ji? Ada teman Iwan, teman saya. Kalau istrinya curhat sama saya cerita, tapi boleh. Beri kesempatan dulu, beri kesempatan, silakan. Gimana ya si Bapak sering kayak gini-gini. Ya udah sabar aja, cuma ngasih saran aja sharing gitu. Itu gimana? Eta ngobrolnya duaan. Oh, ayo sekedar saran mah nyawat. Wajib ai saran mah. Yang minta saran wajib ai saran mah beri saran. Tapi jangan dekat-dekat. Nya. Akhir. Tapi hati-hati ya. Sebenarnya perempuan juga nggak boleh yang lain tanpa izin suaminya, nggak boleh itu. Dia teh menyampaikan bukan haknya kan ini. Emang lu siapa? Kan gitu kita. Gitu. Nah, jadi perempuan juga nggak boleh sekarang curhat melalui HP tentang menceritakan tentang suaminya, itu kan aib. Barat juga. Nah kalau gitu kumpulkan aja, nggak usah di belakang gitu. Ya, sebaiknya mah itu kan satu saat akan berubah pikiran kita. Dengan masalah itu akan berubah. Baik itu merubah bagaimana caranya, atau merubah ke arah-arah iwaswisung kena. Nah itu. Lebih baik begini, arahkan saja. Ibu, kalau begitu temui aja ahlinya yang kira-kira profesinya di gitu aja. Ke ustadz atau kemana. Itu pun tidak boleh sendirian gitu, arahkan. Saya mah bukan haknya, nggak punya hak. Itu sekedar teman. Ya kalau mau dengan suami kamu datang ke sini lah sok. Kan saya nantang gitu sama Anda. Gitu kan. Sok datang ke dia orang obrolan kan gitu. Nggak mau saya didatangi oleh istrinya Ariki ke dia sendiri-sendiri mah. Tapi kalau dua-duanya saya mau menghadapinya gitu. Ya. Itu ya. Jadi kalau dari perempuan memang riskan. Perempuan dari laki-laki juga riskan. Bisa jadi orang teh dibaliknya atelin kan itu karunya tehnya. Kan asal mah karunya. Duh karunya eta teh hujanan. Islah atuh diberewe payung aya jaket dia ngau jaket abdi bae. Lain pengalaman lain ya mah.
Bisa jadi gitu kan. Makanya kudu hati-hati. Mana ulah takrobulan tong deket-deket nu kartu mah geus mending jauhi. Saya ge lamun bukan ahlinya mah. Maka saya gitu, datang ke rumah kalau mau di luar jam kantor, dekat istri saya. Ada pernah datang ke rumah perempuan berdua dengan istri saya ngobrol. Dengan saya arahkan gitu. Ada masalah. Itu nggak akan timbul masalah, curigaan dan sebagainya. Dan saya berani menjamin itu kerahasiaan orang itu. Gitu. Jadi kalau sendiri-sendiri nggak mau saya dihubungi sendiri. Saya teu kuat gitu. Ya bu, ya punya, mesti teu kuat. Eta. Ujiannya berat. Gitu. Hah? Gitu. Masih ada? Pak Ikin ke mana? Tapi sehat. Kalau udah nggak ada ya cukup sekian ya. Nanti jangan dulu pulang Pak katanya. Kata ibu-ibu ada apa di dapur itu. Itu saja. Semoga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti kajian-kajian. Mudah-mudahan kita juga dengan kajian ini semakin kokoh keimanan kita. Bekal kita semakin banyak. Sehingga menghadapi segala macam ujian kita diberikan kemampuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.